Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang haid. Namun sebelumnya, jika ada sebagian dari Anda ingin tahu apa atau dari mana referensi saya mempelajari ilmu tentang haid, ilmu tentang haid itu rangkuman dari banyak ulama, sehingga cetakannya pun bermacam-macam. Salah satunya ini ada kitab I'anatun Nisa, seperti ini contoh kitabnya. Anda bisa mendapatkannya di Pondok Tegalrejo Magelang atau bisa dipesan. Terus ada juga fotokopian atau cetakan manual seperti ini, namanya dengan judul Risalatul Mahid. Atau Anda juga bisa mendapatkan banyak cetakan yang sudah berupa terjemah di toko-toko kitab atau di toko-toko buku. Insya Allah keterangannya masih sama seperti apa yang saya sampaikan. Wa aqalul haidi, utawi kiti-kitike haid zamanan ing dalam zamane iku yaumun sadino walailatun lan sawengi. Ae miqdaru zalika, tegese ukuran utawa kira-kirane lailatun wa yaumun wa lailatun. Wa huwa utawi miqdaru zalik iku arba'atun wa isruna patlikur apane sangatan jame. Paling sedikitnya haid, jadi minimal haid itu adalah sehari semalam atau setara dengan sehari semalam. Setara sehari semalam itu sama saja dengan 24 jam. Ala ittisolin ingatase tepung. Jadi bisa 24 jam itu ittisol, langsung terus menerus, atau terputus-putus. Kadang suci, keluar lagi, suci lagi, keluar lagi. Ketika darah itu dikumpulkan mencapai 24 jam, baru dikatakan darah haid. Idlau takhollalahu, nalikane lamun nyela-nyelani ing dam, ing getih, opo nikoun suci, falkulu mengko utawi sekabehane, iku haidun haid. Idza lam yujawiz, sarate, nalikone orang ngliwati opo dam, apa getih, khomsata asyara yauman ing 15 dino. Walam yangkus lan ora kurang apa adamu getih an aqalil haidi saking kidik-kidike haid. Ketika darah itu berselang-seling dengan waktu suci, jadi ada wanita mengeluarkan darah terputus-putus, keluar darah, terus kemudian selang beberapa jam dia suci, darah berhenti, tapi nanti keluar lagi, terus suci lagi, keluar lagi, seperti itu dinamakan darah yang terputus-putus atau ingkito, takotok atau takotok terputus-putus. Maka keseluruhan masa dia mengeluarkan darah beserta dengan waktu suci yang berada di sela-selanya itu semua dihukumi haid, dengan syarat masa keluarnya darah dan waktu suci diantaranya tidak melebihi 15 hari atau aksarul haid, dan juga darah yang keluar tidak kurang dari aqallul haid atau minimal haid 24 jam. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Bilaya liha kelawan piro-piro wengine khamsata asyara. Fa in zada mongko lamun nambahi apa getih ngalaiha ing atase khamsata asyara fa huwa mongko utawi getih iku istihadotun aran istihadoh.
Adapun maksimal haid, darah yang keluar itu masanya adalah 15 hari 15 malam atau 24 kali 15 hari atau 15 hari kali 24 jam. Itu batas maksimalnya. Sehingga fa'in zada, kalau masa keluarnya darah melewati batas maksimal tersebut, maka selebihnya ada yang dihukumi istihadhah. Namun dengan catatan, untuk istihadhah ini jangan dulu dihukumi sekarang, karena takutnya nanti Anda salah menghukumi. Karena istihadhahnya nanti belum tentu dari 16 harinya, tapi bisa saja dari sejak sebelum hari ke-15 sudah dihukumi istihadhah. Namun itu nanti pada bab selanjutnya. Waswaruha utawi piro-piro gambarane istihadhah iku sab'atun ana 7. Sedangkan golongan wanita yang istihadhah atau pembagian istihadhah itu terbagi menjadi 7. Ini hanya sekilas pembagiannya saja, belum termasuk hukum-hukumnya. 7 diantaranya itu adalah, yang pertama, imma mubtadi'atun. Ada kalanya, ono kalane wadon ingkang kawitan haid, mumayyizatun tur mumayyizah. Yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Ingat, mubtadi'ah ini bisa Anda samakan dengan ibtidaiyah. Mungkin Anda pernah dengar istilah madrasah ibtidaiyah, sekolah pemula atau sekolah pertama, sekolah dasar. Nah, mubtadi'ah itu sama saja artinya wanita yang baru pertama kali haid. Jadi haidnya itu masih awalan, masih baru pertama kali haid, maka dia dinamakan mubtadi'ah. Kemudian mumayyizah itu artinya tamyiz, bisa membeda-bedakan. Anaknya atau wanitanya itu bisa membedakan warna darah karena dia sudah mengaji, seperti yang sudah tadi diterangkan. Dia paham, oh ini darahnya warna merah, oh kok sekarang warna kuning, terus ganti lagi hitam. Dia paham dengan warna darah. Kemudian darah haidnya juga bisa dibeda-bedakan. Dengan kata lain, warnanya tidak cuma satu. Karena berbeda itu berarti ada pembandingnya. Oh ini merah, ini kuning, berarti warnanya nggak cuma satu. Maka wanita itu dinamakan mubtadi'ah mumayyizah. Lalu yang kedua, au mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah masih wanita yang pertama kali mengalami haid, tapi ghairu mumayyizah. Dia tidak bisa membedakan warna darah, mungkin karena memang belum memahami, atau darah yang keluar hanya satu warna saja. Bagaimana bisa dibedakan kalau warnanya cuma satu? Maka dia digolongkan kepada yang kedua, yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kemudian yang ketiga, nah bagi wanita yang pertama kali haid hanya terbagi menjadi 2. Lalu kalau ada yang pertama kali, berarti ada yang sudah berulang kali haid. Seperti saya sendiri, suara kehitung haidnya, sudah nggak bisa dihitung lagi. Namanya adalah mu'tadah, ya, adat biasa. Dia sudah terbiasa haid. Namanya terbiasa
Berarti haid yang dialaminya sudah 2 kali lebih, sudah berulang kali. Terus mumayyizah, sama seperti tadi. Mumayyizah, dia bisa membedakan warna darahnya, terus dia mencatat, kemudian darah yang dikeluarkan juga berbeda-beda warnanya. Maka digolongkan mu'tadah, mumayyizah. Kemudian yang keempat, masih mu'tadah. Dia sudah berulang kali haid, namun ghairu mumayyizah. Sayangnya dia tidak bisa membedakan warna darah. Karena mungkin tidak sempat mencatat, tidak sempat meneliti, atau penyebab lainnya. Atau darahnya hanya satu warna, tidak bisa dibeda-bedakan. Maka digolongkan pada golongan mu'tadah ghairu mumayyizah. Namun untuk mu'tadah ghairu mumayyizah, pada hukum istihadohnya nanti dia dipertanyakan untuk menghukumi pembagian antara haid dan istihadohnya. Dia dipertanyakan adatnya atau kebiasaan dia haid. Contoh misal seperti ini. Ada seorang wanita, tiba-tiba dia sudah mengeluarkan darah terus-menerus sampai 2 bulan lebih. Bagaimana hukumnya? Pertama, kita tanyai wanita itu, Mbak, kamu ini haid yang pertama kali atau sudah berulang kali? Oh, kebetulan saya haidnya sudah berkali-kali. Sudah banyaklah, nggak kehitung gitu. Oh, berarti kamu termasuk mu'tadah. Terus, bagaimana waktu kamu mengeluarkan darah? Apa kamu membeda-bedakan warnanya? Terus kamu mencatatnya? Ah, sayang sekali. Aku nggak paham warna darah, terus aku juga nggak mencatatnya. Sampai tahu-tahu sekarang aku sudah sampai 2 bulan masih mengeluarkan darah. Oh, kalau begitu, kamu namanya ghairu mumayyizah. Nah, terus bagaimana hukumnya? Sebenarnya ini bukan saatnya untuk menjelaskan. Tapi sekilas untuk menerangkan pembagiannya, di situ perlu diketahui. Baiklah kalau begitu, kamu ingat sama kebiasaan kamu haid? Ya, saya ingat. Berarti namanya zakiroh. Zikir itu kan artinya mengingat, gitu ya. Berarti golongan yang ini dia mu'tadah, berulang kali haid, ghairu mumayyizah, tidak membedakan warnanya darah. Tapi zakiroh, dia ingat li'adatiha, maring kebiasaan haid. Ingat kepada kebiasaan dia haid. Apa yang perlu diingat? Kalau ingat, berapa hari kamu haid? Qadron. Terus di tanggal berapa? Waktan. Berarti dia ingat jumlah dan waktunya. Kemudian golongan yang ke-6 dan yang ke-7 adalah ingat sebagian, lupa sebagian. Jadi dia ingat waktunya saja, tidak ingat jumlahnya, atau dia ingat jumlahnya tapi tidak ingat waktunya. Nah, demikianlah itu sekilas pembagian tentang golongan mustahadoh. Kalau Anda begitu penasaran ingin mendalaminya lagi, kita bisa lanjutkan berta'alum di lain waktu, di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk bisa lebih berta'alum lagi, mendalami tentang Risalatul Mahid. Dari saya, akhirul qauli,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.